membuat Allah rugi. Buka Quran surat Ali Imran 144. Apa kata Allah? Wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurullaha syai'a. Siapapun yang berpaling dari Allah, berbuat dosa, murtad, keluar dari Islam, tidak mau menjalankan perintah Allah, fala yadurullaha syai'a, maka orang ini tidak akan memberikan mudarat kepada Allah. Kita kalau nggak sholat, Allah nggak rugi, Pak. Kita kalau kita nggak bersedekah, kita datang ke masjid, kita nggak haji meskipun mampu, Allah tidak rugi. Jadi kalau kita berbuat dosa bukan, oh jadi kalau saya berbuat dosa Allah rugi, enggak Pak. Nggak ada yang memberikan mudarat kepada Allah. Sebaliknya di surat Al-Luqman 112, surat Al-Luqman ayat 12, apa kata Allah? Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur, wa may yashkur, siapa yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsi, sesungguhnya dia bersyukur kepada dirinya. Jadi kita ibadah ini bukan untuk Allah, Pak. Kita ibadah, kita sholat, kita zakat, kita umroh, kita puasa, kita berjemaah ke masjid bukan untuk Allah, Pak, untuk kita sendiri. Jadi seberapa banyak amal kita, itulah yang akan menyelamatkan kita. Jadi jangan dianggap, oh saya sholat biar dipuji sama Allah. Enggak, Pak. Meskipun kita sholat tak membuat Allah itu untung. Kalau kita berbuat dosa, Allah itu tak rugi. Wa may yashkur, siapa yang bersyukur, fa innama yashkuruh li nafsi, sesungguhnya dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Jadi apa yang kita buat kembali kepada kita. Beda dengan kita kerja sama bos. Kalau kerja di PT, kemudian harus closing, dalam 1 bulan kamu harus mencapai target. Oh, kita dapat pujian dari bos, Pak, kita dapat keuntungan dari bos. Kalau kita sholat, Pak, Allah itu tidak membuat Allah untung. Oh, aku untung kata Allah karena hambaku sholat semua. Enggak, Pak. Kalau kita berbuat dosa, tapi kalau dalam PT, Pak, kita berbuat dosa langsung dibuang, Pak, dipecat, istilahnya melanggar aturan dari PT, dari perusahaan. Tapi kita juga sebaliknya berbuat baik, ya cukup sesuai dengan kewajiban kita, nggak membuat untung kepada Allah dan tidak membuat rugi kepada Allah kalau kita berbuat dosa. Makanya kita ini semuanya jangan sampai merasa tidak berdosa. Makanya Allah itu suruh kepada kita ketika kita berdosa, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah engkau kepada Allah dengan taubatan nasuha. Apa taubatan nasuha, Pak Ustadz? Taubat yang nasih, yang bersih, yang jernih, yang asli seperti madu yang baru diambil di hutan. Ada orang mau ngambil madu ke hutan, naik ke pohon, tiba-tiba diambil madu itu. Apakah madu itu jernih? Enggak, Pak. Masih banyak sampah. Ada anaknya lebah, ada ranting-ranting, ada sarang lebah yang mungkin sudah warnanya berbeda, ada yang kuning. Jadi ketika kita ngambil madu masih banyak sampah, Pak. Nanti ketika sudah ditaruh di ember, lalu diperas, disaring, diambil madunya, sampah ranting, sampah anak lebah semua dibuang, maka menghasilkan madu. Madu yang murni itu namanya nasi. Makanya kita bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Apa taubatan nasuha, Pak Ustadz? Taubat yang betul-betul murni seperti madu, karena sudah hilang sampah. Kita ini banyak sampah, sampah masa lalu, sampah mata, sampah otak, sampah tangan, sampah hati. Berapa banyak sampah dalam diri ini? Maka bersihkan dengan cara bertobat. Tobat itu artinya kembali kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua